Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Juni El Maulidianata, NRP 33 dari kelas 3 D4 Teknik Elektronika B. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang metode Newton, dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode eliminasi Gauss. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan eliminasi Gauss, simak video saya berikut ini. Langsung saja kita bahas metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss yaitu salah satu metode numerik yang mana metode ini digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus dalam persamaan linear. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soal. Di sini terdapat rangkaian listrik yang mana soalnya tentukan masing-masing kuat arus listrik I1, I2, dan I3 pada rangkaian listrik di atas dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan nilai kuat arus dari I1, I2, dan juga I3. Lanjut. Untuk langkah penyelesaian soal, yang pertama kita harus mencari nilai persamaannya. Kemudian, kita harus merubah nilai persamaan menjadi nilai matrik. Kemudian melakukan operasi. Di sini ada dua, yaitu ada operasi baris kedua dan juga operasi baris ketiga. Kemudian setelah ditemukan nilai-nilainya, maka kita akan dapat mengetahui nilai X, Y, dan Z dari suatu persamaan tersebut. Yang pertama yaitu mencari nilai persamaannya. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1, yang mana sigma I akan sama dengan 0, yang berarti jumlah arus masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Maka I3 di sini akan sama dengan I1 plus I2. Dikarenakan I3 arahnya masuk, maka I3 akan sama dengan I1 berarah keluar, dan I2 arahnya juga keluar. Jadi, I3 akan sama dengan I1 plus I2. Kemudian di sini saya pindah ruas, min I1 min I2 plus I3 akan sama dengan 0. Next. Kemudian langkah yang kedua, kita harus menentukan ada berapa loop dalam suatu rangkaian ini. Di sini saya menentukan bahwa loop 1 arahnya ke sini, dan untuk loop 2 ke sini. Yang pertama kita harus mencari dulu loop yang pertama, yaitu loop yang atas. Kemudian dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, yang mana hukum Kirchhoff 2 berbunyi sigma E ditambah dengan sigma I dikali R akan sama dengan 0. Kita cari di sini sigma E, di sini jumlah besar tegangan ditambah jumlah besar arus dikali dengan resistor atau hambatan akan sama dengan 0. Di sini kita lihat pada rangkaian loop yang atas terdapat 45 volt. Di sini dia masuk dan mengenai negatif. Maka di sini akan tertulis minus 45 ditambah 34 dari mana? Yaitu dari I1 menuju ke hambatan 34 ohm. Kemudian ditambah 48 I3. Kemudian di sini di arus I3 terdapat 47 ohm ditambah dengan 1 ohm. Maka akan menjadi 48 I3. Atau di sini saya pindah ruas, yang mana menjadi 34 I1 ditambah 48 I3 akan sama dengan 45. Setelah tadi kita mencari nilai loop 1, kini saatnya kita mencari loop 2, yang mana loop 2 yaitu loop di bagian bawahnya. Sama dengan loop sebelumnya, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma E ditambah sigma I dikali R akan sama dengan 0. Kita cari di sini sigma E. Sigma E yaitu terdapat 45 volt dan juga 85 volt. Di sini 45 terkena negatif
dan 85 pun juga terkena negatif. Jadi minus 45 min 85. Kemudian ditambah 48I3. 48I3 didapatkan dari jalur I3. Ini terdapat dua buah hambatan, yaitu yang pertama 47 ohm dan yang kedua ada 1 ohm. Rangkaian ini diseri sehingga kita bisa langsung menambahkannya menjadi 48I3 ditambah 19I2. 19I2 ini didapatkan dari 18 ohm ditambah dengan 1 ohm pada jalur I2 dan dirangkai seri, maka didapatkan 19I2, maka akan sama dengan 0. Kemudian kita bisa memindahkan ruas dengan cara 19I2 ditambah 48I3 akan sama dengan 130. Selanjutnya, setelah dicari dengan menggunakan beberapa hukum sebelumnya, yaitu ada hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, dengan mencari loop 1 dan loop 2, maka akan diketahui nilai persamaan dari ketiga hasil pencarian tadi, yang mana min I1, min I2 plus I3 akan sama dengan 0, kemudian persamaan yang kedua, min 34I1, min 48I3 sama dengan min 45, dan persamaan yang ketiga, min 19I2, min 48I3 sama dengan min 130. Kemudian, dari persamaan tadi yang telah didapatkan, kita bisa merubahnya ke dalam bentuk matriks. Caranya bagaimana? Dengan mengasumsikan nilai I1, I2, dan I3 dengan nilai X, Y, dan Z. Kemudian kita masukkan min 1, X, min 1Y, dan 1Y akan sama dengan 0, atau bisa dibaca dengan min 1, I1, min 1, I2, plus I3 akan sama dengan 0 sama saja. Kita tinggal mengganti ke dalam bentuk matriks seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita melakukan operasi baris. Di sini ada dua buah operasi baris. Yang pertama yaitu baris kedua, dan nanti ada baris ketiga juga. Sekarang kita bahas ke operasi baris kedua terlebih dahulu. Dengan cara operasi baris kedua, di sini kita harus mengenolkan nilai baris kedua. Bagaimana caranya? Kita harus mengurangi minus 34 sehingga dia bisa menjadi 0, sehingga kita bisa mendapatkan rumus baris 2 dikurangi 34 dikalikan dengan baris 1. Dari persamaan ini, maka menjadi persamaan matrik seperti yang sebelah kanan ini, yaitu yang awalnya minus 34, di sini dirubah menjadi 0. Kemudian baris kedua juga sama dengan minus 34 dan kemudian dikalikan baris 1 sampai dengan hasil akhirnya. Pada slide selanjutnya ini kita mencari atau melakukan operasi pada baris ketiga. Pada baris ketiga ini kita berusaha mengenolkan nilai pada min 19 ini. Bagaimana caranya? Kita bisa mengurangkan Y3 dibagi Y2, kemudian dikalikan pada baris kedua, sehingga akan didapatkan min 19 akan menjadi nilai 0. Dengan rumus yang sama, kita bisa mencari seluruh pada baris ketiga ini, sehingga ditemukan 0, 0, min 93,8253, dan hasilnya minus 155,147. Kemudian setelah kita mencari atau melakukan operasi pada baris kedua dan baris ketiga sehingga ditemukan matriks segitiga dengan nilai 0 segitiga, maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai X, Y, dan Z dari matrik yang terakhir kita gunakan. Dari matrik ini dapat diketahui yang pertama, min 93,8253Z sama dengan min 155,147, sehingga nilai Z akan sama dengan 1,654. Kemudian pada persamaan kedua atau persamaan pada baris kedua yaitu 34Y min 82Z sama dengan
minus 45. Di sini kita bisa mencari nilainya dengan memasukkan nilai Z. Nilai Z ini sudah diketahui dari persamaan di atasnya. Kita masukkan nilai Z, dikalikan 1,654, maka nilai Y akan sama dengan 2,665. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, yaitu kita lihat pada baris pertama. Kemudian kita bisa masukkan nilai Y yang sebelumnya kita dapatkan. Kita masukkan. Kemudian nilai Z, kita bisa masukkan nilai Z ini. Sehingga diketahui nilai X akan sama dengan min 1,011. Untuk selanjutnya, langsung saja kita simulasikan ke dalam bentuk program. Apakah hasilnya sama? Kita simak video selanjutnya. Untuk simulasi dengan programnya, langsung saja kita buka. Yang pertama ada software XAMPP Control Panel. Kita bisa mengaktifkan atau men-start 3 menu ini. Kemudian setelah ini saya start semua, kita bisa langsung membuka programnya. Di sini programnya saya ketikkan alamatnya. Kemudian di sini bisa memasukkan tabelnya, berapa yang akan dimasukkan. Kemudian di sini saya isi sesuai persamaan yang tadi saya temukan atau yang sebelumnya tadi saya dapatkan. Di sini setelah saya isikan semua nilai-nilainya, kita bisa langsung ke calculate. Maka akan didapatkan nilai dari X1, X2, dan X3. Di sini bisa dibandingkan nilai Z atau di sini X3 akan sama dengan 1,654. Sama. Kemudian untuk nilai Y 2,665, di sini sebagai nilai X2 yaitu 2,665, dan nilai X atau nilai X1 di sini sama yaitu minus 1,011. Dari hasil perhitungan secara numerik dan juga hasil secara program didapatkan hasil yang sama, menandakan bahwasanya antara perhitungan numerik dan juga pemrograman yang dilakukan yaitu dapat dikatakan benar. Sekian dari saya, apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.